Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas lagi ya soal-soal latihan tryout untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Di channel ATLM Indonesia, kita bahas bagian 137 sebanyak 25 soal. Soal ini berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Kali ini kita membahas tentang hematologi bagian 2. Jadi kita fokus ke hematologi kimia klinik. Untuk kedalaman D3 dan D4 teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 25. Oke, soal nomor 1. Berikut ini indikasi pemeriksaan sumsum tulang dengan aspirasi sumsum tulang untuk diagnosis. Penentuan tahap dan evaluasi pengobatan adalah kecuali titik-titik. Yang A leukemia, yang B pansitopenia, kemudian yang C multiple myeloma, yang D kelainan limfoproliferatif atau myeloproliferatif. Jadi di sini yang bukan tujuan untuk diagnosis adalah pansitopenia ya. Jadi pansitopenia ini kondisi dengan penurunan kadar leukosit ya bersama dengan anemia ya, anemia dengan penurunan bersama-sama leukosit. Nanti apabila dengan ditambah trombosit maka disebut nanti anemia aflasi. Lanjut kita pindah ke soal nomor 2 ya. Antikoagulan yang digunakan terbaik untuk pemeriksaan aspirasi sumsum tulang adalah yang A natrium sitrat 3,8%, yang B EDTA 10%, kemudian yang C natrium oksalat, kemudian yang D NaF dan oksalat atau E double oksalat. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah EDTA 10% ya. Digunakan memang bila diperlukan, tapi pada umumnya sumsum tulang itu didapatkan sangat sedikit sehingga langsung dibuat hapusan langsung di kaca objek secara tiga atau 4 buah sebanyak-banyaknya biasanya. Jadi biasanya yang dapat itu maksimal dapat 3 atau 4 ya, biasanya ada langsung olah sediaan hapus di kaca objek. Jadi untuk penggunaan antikoagulan itu kayaknya tidak diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan EDTA yang ideal. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan parameter anemia di laboratorium dengan data sebagai berikut. Hitung eritrosit 3 juta sel per mm kubik darah, MCV 29%, hemoglobin 10 gram per dl, hitung retikulosit 90.000 sel per mm kubik darah. Pertanyaannya, berapa persen jumlah retikulosit tersebut? Yang A 1%, yang B 4%, yang C 2%, yang D 5%, atau yang E 3%. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah 3% dengan rumus sebagai berikut. Retikulosit sama dengan jumlah reti bagi jumlah eri kali 100%. 90.000 bagi 3 juta kali 100%, dapatnya 3% ya untuk soal nomor 3. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4, masih di channel ATLM Indonesia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ke channel saya. Hasil pemeriksaan laboratorium di suatu rumah sakit terhadap anak, ya kan, darah anak penderita talasemia didapatkan MCP kurang dari 77,7 fl, MCH 29,5, PG MCHC 33%, maka dinyatakan sebagai indeks anemia titik-titik. Yang A anemia normositik normokrom, yang B anemia mikrositik normokrom, yang C anemia normositik hipokrom, atau yang D anemia normositik hiperkrom, atau yang E lagi anemia makrositik hiperkrom. Jadi kalau kita lihat redaksi soal di atas bahwa MCV-nya kurang berarti dia adalah mikrositik.
dan MCH-nya normal sehingga anemia mikrositik normokrom. Pilihannya adalah yang B. Nah, kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 5. Sel retikulosit diperiksa secara mikroskopik menggunakan teknik pewarnaan titik-titik dengan zat warna titik-titik dan titik-titik. Jadi opsi jawabannya langsung 3 sekaligus. Jadi salah mengkombinasi ketiganya ini adalah salah juga dalam memilih jawaban. Yang A, Supravital Bromcresol Blue Neomethylene Blue. Kemudian yang B, Gimsa Brilliant Cresol Blue Neomethylene Blue. Kemudian yang C, Supravital Brilliant Cresol Blue dan Neomethylene Blue. Kemudian yang D, Supravital Bromcresol Purple dan Methylene Blue. Atau yang E, Wright Bromcresol Blue dan Neomethylene Blue. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah teknik pewarnaannya kita pilih dulu Supravital. Nah, sekarang kita pilih yang ada tulisannya Brilliant Cresol Blue dan Neomethylene Blue. Karena yang benar itulah Brilliant Cresol Blue, bukan Bromcresol Blue. Bromcresol Blue untuk pemeriksaan albumin kimia klinik. Dan Neomethylene Blue yang dipakai bukan methylene blue biasa. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Nilai normal retikulosit menurut Winthrop cara basah dan kering adalah titik-titik. Yang A 0,5 sampai dengan 1,5% dari eritrosit, yang B 0,5 sampai 7,5% dari eritrosit, kemudian yang C 0,5 sampai dengan 1,5% dari leukosit, atau yang D 1 sampai dengan 2% dari eritrosit, atau yang terakhir yang E 0,5 sampai dengan 1,5 dari trombosit. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang A. 0,5 sampai dengan 1,5% dari eritrosit itu adalah nilai normal retikulosit. Jadi tinggal kita mengalihkan 0,5 atau 1,5, misalnya eritrositnya 5 juta. Jadi jumlahnya itulah jumlah retikulositnya yang ada secara normal. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Antikoagulan oksalat dapat digunakan untuk hitung retikulosit dengan syarat titik-titik. Yang A maksimal 1 jam, yang B maksimal 6 jam, yang C maksimal 12 jam, yang D maksimal 24 jam, atau yang E maksimal 36 jam. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah maksimal 24 jam. Artinya kurang dari 24 jam harus digunakan untuk penghitungan retikulosit bila menggunakan darah oksalat. Lanjut kita pindah ke soal nomor 8. Penurunan jumlah retikulosit terjadi pada keadaan ini kecuali titik 2. Yang A anemia hemolitik, yang B anemia perniciosa, defisiensi asam folat dan aflastik. Kemudian yang C terapi radiasi, yang D pengaruh iradiasi sinar X, atau yang E hipofungsi adrenokortikal. Jadi jawabannya di sini yang bukan ini adalah anemia hemolitik. Jadi pada kondisi anemia hemolitik justru malah terjadi peningkatan jumlah retikulosit. Jadi ya soal-soal tadi kita bahas tentang retikulosit. Dan masih kita bahas lagi soalnya tentang retikulosit di nomor 9. Peralatan yang tidak diperlukan untuk hitung retikulosit adalah titik-titik. Yang A mikroskop, yang B objek gelas, yang C hemositometer, yang D pipetoma, atau yang E sphygmomanometer. Jadi jawabannya di sini yang tidak diperlukan untuk hitung retikulosit adalah sphygmomanometer. Jadi sphygmomanometer ini digunakan untuk pemeriksaan bleeding time ya, atau pemeriksaan Rampelit. Jadi untuk uji pembendungan, uji tourniquet, dan uji bleeding time cara IV. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 10. Kita berpindah ke materi hematologi analyzer. Prinsip dasar alat hematologi analyzer yang digunakan di laboratorium adalah titik-titik. Yang A visual cahaya UV dan variasi impedansi listrik, yang B spektrofotometer dan visual cahaya UV, yang C variasi impedansi dan light scattering, kemudian yang D gravimetri evolusi dan visual cahaya UV, atau yang E elektroforesis dan fotometri.
Voltmeter ya. Jawabannya di sini yang tepat itu adalah variasi impedansi listrik dan light scattering. Ini adalah untuk prinsip dasar hematologi analyzer untuk penghitungan sel ya. Sementara nanti ada juga tambahan di situ untuk penghitungan hemoglobin masih menggunakan teknik fotometri ya. Jadi ada 3 nanti, variasi impedance dan fotometri atau light scattering kombinasi dengan variasi impedance dan fotometri. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Pada alat hematologi analyzer yang menyatakan bahwa nilai sel tersebut trombosit dalam mikroliter yaitu titik 2. Yang ARBC, yang BPDW, yang CVLT, yang DPCT atau yang EWBC. Nah, di sini memang teman-teman harus menguasai yaitu untuk alat hematologi analyzer yang menyatakan trombosit adalah PLT. Apa itu PLT? PLT itu adalah platelet atau trombosit. Nah, jadi namanya di hematologi analyzer adalah platelet, tapi penyebutannya kita sehari-hari adalah trombosit. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Perawatan harian alat hematologi analyzer dapat berupa titik 2. Yang A membersihkan SR vitri, yang B shutdown dan membersihkan trap chamber, kemudian yang C membersihkan transducer, yang D membersihkan waste chamber, atau yang E auto-rinse dan platelet clock. Nah, di sini untuk perawatan harian artinya kita setiap hari yaitu dengan cara men-shutdown atau mematikan alat dan membersihkan trap chamber supaya alatnya ini tetap terjaga setiap harinya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 13 masih di channel ATLM Indonesia. Perawatan mingguan alat hematologi analyzer dapat berupa titik 2. Tadi harian, ini mingguan. Yang A membersihkan SR vitri, kemudian yang B shutdown dan membersihkan trap chamber, ini tidak berlaku lagi karena sudah di soal sebelumnya. Kemudian yang C membersihkan transducer, kemudian yang D membersihkan waste chamber, atau yang E auto rinse dan platelet clock. Jadi jawabannya opsinya bukan B tapi pilihannya A, C, D, E. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah untuk perawatan mingguan itu adalah membersihkan SR vitri. Nah, lanjut kita pindah masih di hematologi analyzer. Perhatikan gambar pada soal 14. Nah, kemudian kita lihat di sini berapa jumlah leukosit dan trombosit hasil hematologi analyzer di sebelah atau di atas ya. Yang A 11,4 gram per dl 37,5 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Kemudian yang B 37,5 kali 10 pangkat 3 mikroliter dan 3,68 kali 10 pangkat 6 per mikroliter. Kemudian yang C 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter dan 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Kemudian yang D 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter dan 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Atau yang E 3,68 kali 10 pangkat 6 dan 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Nah, jadi dianalisa benar-benar berdasarkan gambar tadi. Yang benar adalah yang menyatakan leukosit. Leukosit itu adalah 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Itu adalah WBC. Dan trombosit itu adalah PLT atau platelet adalah 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Yaitu jawabannya C ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 15. Masih di hematologi analyzer. Saat penambahan reagent list, maka sel WBC akan dipecahkan dan diukur diameternya. Sel yang memiliki diameter terbesar adalah titik-titik. Yang A limfosit, yang B monosit, kemudian yang C eosinofil, yang D basofil, atau yang E neutropil segmen. Jadi di sini sel yang memiliki diameter paling terbesar adalah neutropil segmen. Mengapa bukan monosit? Nah, ini penjelasannya sebagai berikut. Inti bersegmen akan terbentang lebar memanjang saat sitoplasmanya hilang atau pecah ya. Sehingga diameternya paling lebar. Tinggal teman-teman buktikan sendiri. Neutropil segmen dipecahkan kalau maka
terbentanglah sitoplasmanya. Terbentanglah intinya maksudnya. Nah, beda dengan si monosit yang ukuran selnya besar namun intinya kompak seperti ginjal sehingga diameternya tidak akan berubah bila kehilangan sitoplasma. Jadi tidak terbentang ya. Akibatnya nanti pada saat di hematologi analyzer itu dibagi menjadi tiga. Inti yang kompak kecil itu adalah limfosit, yang kedua adalah mid itu tadi dari monosit, eosinofil, basofil. Mengapa monosit dengan eosinofil, basofil bergabung? Karena eosinofil dan basofil itu intinya rata-rata memiliki 2 segmen saja. Sementara neutrofil segmen itu biasanya 3 sampai dengan 7 segmen. Bahkan rata-rata sekitar kurang lebih 4 sampai 5 yang paling banyak segmennya, sehingga dia terpisah tersendiri si neutrofil segmen. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Pindah ke anemia. Pada anemia yang diperlukan diperiksa sebagai parameter screening dan penentuan diagnosis adalah umumnya hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin yang paling dianjurkan untuk diagnosis laboratorium oleh ICSH adalah metode titik-titik. A Sahli, B colorimetric, yang C Tolquist, yang D spektrofotometer, atau yang E cyanmet hemoglobin photometer. Jadi di sini teman-teman harus memilih cyanmet hemoglobin, jangan terkecoh dengan spektrofotometer. Karena pengukuran cyanmet hemoglobin itu walaupun bisa menggunakan spektrofotometer, tapi di laboratorium rumah sakit atau puskesmas dia menggunakan photometer bukan spektrofotometer. Photometer itu panjang gelombangnya sudah ditentukan yaitu 546 nanometer atau 540 nanometer. Beda dengan spektrofotometer yang berspektrum 546, 547, 548, 549, kemudian 541, 542, 543. Itu bisa kita memilih panjang gelombangnya per satuan nanometer ya. Kalau photometer itu biasanya ada sekitar 4 sampai dengan 6 filter ya. 340, 405, 492, 546, 578, 624. Jadi paling biasanya sampai 578. Oke ya, perbedaannya itu. Kemudian kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Gambaran hasil laboratorium pada anemia defisiensi zat besi atau Fe adalah titik-titik. Yang A MCP, MCH, dan MCHC normal. Yang B MCP, MCH lebih dari normal, MCHC normal. Kemudian yang C MCP, MCH, dan MCHC kurang dari normal. Atau yang D MCP, MCH, dan MCHC lebih dari normal. Yang E MCP normal, MCH normal, MCP normal, MCH normal, MCHC lebih dari normal. Nah, dari sini kita bisa menganalisa mana yang masuk dalam kategori anemia kurang besi. Jadi anemia kurang besi ketiga-tiganya kurang dari normal. MCP, MCH, MCHC ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 18. Yang merupakan bukan tanda dari anemia defisiensi zat besi atau Fe adalah sebagai berikut. Yang A MCV, MCH, dan MCHC kurang dari normal. Kemudian yang B jumlah retikulosit normal atau sedikit bertambah atau meningkat. Kemudian yang C neutropil mengalami hipersegmentasi dengan lobi inti lebih dari 5 yaitu 6 sampai 10 lobi. Kemudian yang D saturasi transferin selalu kurang dari 16% atau yang E banyak eritrosit dengan akromia sentral yang meluas sehingga berupa cincin. Nah, di sini jawabannya untuk nomor 18 itu adalah yang C. Neutropil mengalami hipersegmentasi dengan lobi inti lebih dari 5 yaitu 6 sampai 10 lobi. Ini adalah ditemukan pada kasus anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat, anemia megaloblastik. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Reseksi intestin ekstensif dan food paludism pada seseorang dapat berakibat pada titik-titik. Jadi orang dengan reseksi dipotong ya intestinnya secara ekstensif, dan food paludism ya ini mengalami gangguan pada saat penyerapan makanan. Ditemukan pada titik-titik. Yang A anemia defisiensi besi, yang B anemia defisiensi vitamin B12, yang C anemia hemolitik. Kemudian yang D anemia aplastik atau yang D anemia sideroblastik.
Jadi 5 opsi ini yang tepat kasusnya ditemukan pada anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Jadi bila mengalami gangguan di saluran cerna dengan adanya reseksi atau food padism, maka akan terjadi gangguan penyerapan vitamin B12 dan atau asam folat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 20. Anemia hemolitik akibat tidak sesuai antara golongan darah resus positif bayi dan resus negatif ibu yang mengandung janin yang berakibat antiresus milik ibu akan menyerang eritrosit bayi dapat ditemukan pada penyakit titik-titik. Yang A, hemolytic disease of newborn atau HDN, kemudian yang B, systemic lupus erythematosus SLE, kemudian yang C, hemolytic uremic syndrome, atau yang D, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria PNH, atau yang E, defisiensi dalam pentosa fosfat pathway. Jadi di sini kasus ini adalah ditemukan pada hemolytic disease of newborn atau HDN. Atau ada juga yang menamakan erythroblastosis fetalis. Jadi dua ini bisa dipakai untuk menerangkan si anemia hemolitik akibat ketidaksesuaian resus. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 21 masih di anemia. Parameter laboratorium untuk menentukan anemia dan jenisnya adalah kecuali titik 2. Ini yang bukan ya, yang A hemoglobin, hematokrit eritrosit, kemudian yang B fragility osmotic index eritrosit dan retikulosit, kemudian yang C retikulosit hemoglobin eritrosit, kemudian yang D evaluasi hapusan darah tepi, hitung jenis leukosit dan hemoglobin, atau yang E evaluasi hapus darah tepi, retikulosit dan hematokrit. Jadi jawabannya di sini yang bukan adalah yang D, yaitu evaluasi hapusan darah tepi, hitung jenis leukosit dan hemoglobin. Mengapa tidak ini? Karena hitung jenis leukosit tidak dapat digunakan untuk diferensiasi atau menentukan jenis anemia. Karena di sini kita menghitung leukosit, bukan menghitung eritrosit, hematokrit, atau hemoglobin, atau osmotic fragility, atau retikulosit. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 22 masih di channel ATLM Indonesia. Anemia yang disebabkan karena gangguan sintesis DNA adalah titik-titik. Yang A defisiensi Fe, yang B amegaloblastik, kemudian yang C aplastik, yang D hemolitik, atau yang E sideroblastik. Jadi jawabannya di sini untuk gangguan sintesis DNA adalah megaloblastik. Nah, karena apa? Gangguan sintesis DNA itu akibat defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Karena keduanya ini terlibat dalam proses sintesis DNA ya, interkonversi dalam jalur pembentukannya ini. Bila kekurangan keduanya maka terganggu, akibatnya terjadi pematangan inti dan pematangan sitoplasma yang tidak sinkron. Sehingga menyebabkan terjadinya anemia megaloblastik. Selnya besar, ya kan, selnya besar. Dan juga untuk sel-sel yang berproliferasi cepat itu juga terganggu dengan terbentuknya hipersegmentasi pada neutrofil. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 23. Hasil laboratorium cacing tambang, Ancylostoma duodenal dan Necator americanus ditemukan dalam pemeriksaan feses. Pemeriksaan kadar hemoglobin 8,9 gram per dl, hitung eritrosit 2,78 juta sel per milimeter kubik darah, hematokrit 21%. Hapusan darah ditemukan sel hipokromik dengan sentra polar meluas, maka penderita tersebut mengalami titik-titik. Yang A anemia defisiensi besi atau Fe, yang B anemia defisiensi asam folat, kemudian yang C anemia defisiensi vitamin B12, kemudian yang D anemia hemolitik autoimun, atau yang E anemia aplastik sumsum tulang. Jadi jelas di sini ya, rata-rata kalau orang dengan anemia infeksi cacing tambang itu adalah anemia defisiensi Fe atau besi. Ini terlihat dengan salah satu penjelasannya, yaitu hapusan darah ditemukan sel hipokromik dengan sentra polar yang meluas. Berarti eritrositnya membentuk seperti cincin ya, ring eritrosit. Lanjut kita pindah ke soal nomor 24.
Tanda-tanda hemoglobinemia, haptoglobin tidak ditemukan dalam plasma, hemoglobinuria, retikulositosis, leukositosis neutrofilik merupakan gambaran laboratorium untuk anemia titik-titik. Yang A anemia defisiensi besi, yang B defisiensi vitamin B12, kemudian yang C hemolitik, kemudian D aplastik, atau yang E sideroblastik. Jadi jelas di sini ya, anemia dengan anemia hemolitik itu salah satu tanda khasnya, yaitu hemoglobinemia dan hemoglobinuria. Dua hal ini pecah eritrositnya, maka hemoglobin ditemukan dalam plasma, lalu nanti akan difiltrasi oleh ginjal karena berlebihan dan ditemukan dalam urin, yaitu hemoglobinuria. Dan haptoglobin ini protein yang membawa globin ini tidak ditemukan dalam plasma karena banyak membawa globin sehingga kehabisan stok ya. Dan di sini retikulosit akan mengalami kenaikan. Jadi anemia hemolitik ini terjadi retikulositosis. Oke ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir yaitu soal nomor 25. Maksud dari anemia adalah kecuali titik 2. Nah, ini kecuali yang bukan ya dari 5 ini. Yang A, sindrom klinis yang disebabkan penurunan massa eritrosit total dalam tubuh. Kemudian yang B, keadaan di mana massa eritrosit dan atau massa hemoglobin tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Kemudian yang C, penurunan di bawah normal kadar hemoglobin, hitung eritrosit dan hematokrit. Kemudian yang D, anemia bukan suatu penyakit tetapi suatu keadaan yang ditandai dengan menurunnya kadar hemoglobin di bawah nilai normal dan diikuti pula dengan penurunan nilai hematokrit. Atau yang E, suatu keadaan ditandai dengan kadar hemoglobin, eritrosit dan hematokrit meningkat karena asupan kadar besi yang menurun. Jadi di sini yang salah untuk nomor 25 atau kecuali itu adalah yang E. Tadi saya tekankan adalah meningkat. Sementara anemia itu adalah dalam kondisi kekurangan hemoglobin, kekurangan eritrosit dan hematokrit. Oke ya, di sini kita sudah membahas sebanyak 25 soal. Semoga teman-teman dapat mendapatkan ilmu dan mendapatkan pemahaman tentang soal-soal bidang hematologi. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah dalam pertemuan kali ini. Selamat belajar. Salam kompetensi dan saya doakan teman-teman lulus dengan mendapatkan nilai yang maksimal di uji kompetensi yang akan dihadapi nanti. Dan jangan lupa teman-teman berdoalah sebelum mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.